نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب العزة في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan meriwayatkan sebuah kisah dalam musnadnya, kisah perbincangan tiga orang yang mulia yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana suatu ketika Umar melewati sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu memberikan salam, mengucapkan salam bagaimana sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan salam atau saling memberikan salam antar sesama muslim. Maka itu dipraktekkan oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan memberikan salam kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi Utsman bin Affan tidak menjawab salam daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman tidak menjawab salam. Lantas, sebagaimana yang kita ketahui, memberi salam berhukum sunnah, sedangkan menjawab salam berhukum wajib. Dalam hal ini, sahabat Utsman memiliki uzur yang beliau sampaikan di penghujung kisah ini. Maka Umar pun mendatangi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang saat itu beliau sebagai khalifah. Umar mendatangi Abu Bakar dan menceritakan kepada Abu Bakar bahwasannya dia bertemu dengan Utsman, memberi salam kepada Utsman, dan Utsman tidak menjawab salam daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar sebagai khalifah, yang mana sikap beliau adalah sikap yang patut dan layak untuk kita tiru, untuk kita ikuti jejaknya, sebagaimana apa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang beliau juga mengatakan, ikutilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar sebagai khalifah saat itu? Apakah Abu Bakar langsung mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan Utsman salah, Utsman fasik, atau yang semisalnya? Tidak. Tentu itu tidak dilakukan oleh sahabat yang mulia, yang memiliki ilmu, yang memiliki kedalaman ilmu. Maka tabayunlah yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Keduanya mendatangi sahabat Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Keduanya mendatangi, kemudian bertanya kepada, maka Abu Bakar sebagai khalifah bertanya kepada Utsman, kenapa? Apa alasanmu tidak menjawab salam yang diberikan oleh Umar? Maka apa yang dikatakan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu? Utsman mengatakan, ma sya'artu, wallahi ma sya'artu, demi Allah, dengan bersumpah dengan nama Allah, Utsman mengatakan, demi Allah saya tidak mendengar salam. Saya enggak dengar ada salam. Saya pun tidak melihat ada Umar lewat di hadapan saya. Itu pernyataan dari Utsman radhiyallahu taala anhu. Saya enggak dengar ada salam yang sampai di telinga saya. Saya tidak lihat ada Umar lewat. Kemudian apa yang terjadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Abu Bakar pun kembali bertanya kepada Utsman, apa yang engkau pikirkan sehingga sampai salam saja tidak terdengar, orang lewat aja tidak kelihatan? Dan tentunya ini adalah satu kondisi yang bisa dialami oleh kita semua saat kita sedang fokus memikirkan satu perkara. Nggak dengar ketika dipanggil, nggak sadar ketika ada yang tegur. Kita semua mungkin mengalami satu kondisi yang sama jika kita memang sedang memikirkan sesuatu, sebagaimana Utsman sedang memikirkan sesuatu. Utsman sedang memikirkan sesuatu yang sampai sesuatu yang difikirkannya itu membuat dia tidak mendengar salam dari sahabat Umar. Ya subhanallah. Kemudian Umar menanyakan, apa yang engkau fikirkan? Apa yang engkau atau sedang memikirkan apa? Mungkin jika sebagian kita ditegur, disapa, tidak mendengar atau tidak melihat, mungkin kita sedang memikirkan sesuatu di antara dunia ini atau yang berkaitan dengan dunia ini. Tapi ternyata apa yang difikirkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, Utsman mengatakan, "Qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Utsman kepada Abu Bakar yang didengar oleh Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa indi su'al, dan saya punya pertanyaan. Saya punya satu permasalahan yang saya belum tahu ilmunya, sementara Nabi telah meninggal dunia. Jadi Utsman ini galau, Utsman ini sedang memikirkan sesuatu
yang dia belum tahu ilmunya, sementara sumber ilmunya telah meninggal, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau pikirkan itu? Apa? Tentang masalah apa? Kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Utsman mengatakan tentang keselamatan. Apa amalan yang dapat menyelamatkan manusia besok saat berjumpa dengan Allah tabarakahu wa ta'ala? Ya subhanallah. Utsman tidak sedang memikirkan cicilan motor. Utsman tidak sedang memikirkan cicilan rumah. Utsman tidak sedang memikirkan tetek bengek dunia yang ada di permukaan bumi ini. Tapi Utsman sedang memikirkan bagaimana besok ketemu Allah selamat. Bagaimana besok ketemu Allah bahagia. Bagaimana besok ketemu Allah tidak mampir di neraka, tidak disiksa di kubur. Itu yang sedang difikirkan. Ya subhanallah. Itu yang membuat dia enggak dengar salam yang disampaikan oleh Umar. Ternyata perkara yang besar. Perkara yang besar yang akan dialami, yang akan dilalui oleh kita semua bila istisna tanpa terkecuali. Itu yang difikirkan oleh sahabat mulia. Itu yang difikirkan. Itu yang membuat dia tidak mendengar, tidak sampai mendengar. Allahu Akbar. Bukan perkara rendahan yang beliau fikirkan. Bukan perkara kecil yang beliau fikirkan, tetapi beliau memikirkan bagaimana besok selamat ketemu Allah tabarakahu wa ta'ala. Maka selayaknya dan sepatutnya, jika kita semua yang ada di bumi ini dibandingkan dengan Utsman, maka kitalah yang lebih layak memikirkan apa yang difikirkan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Lantas Abu Bakar menjawab kembali, qad sa'altu an dzalik. Abu Bakar berkata kepada Utsman, apa yang engkau risaukan, apa yang engkau galaukan, apa yang engkau fikirkan, sudah saya tanyakan pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata Abu Bakar sudah punya jawabannya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sudah punya jawaban atas apa yang dirisaukan, yang difikirkan, yang digalaukan oleh sahabat Utsman. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Utsman mengatakan, qad dhanantu. Saya sudah duga. Saya sudah menduga. Ternyata Utsman sudah menduga. Utsman sudah memperkirakan apa yang sedang dia fikirkan, apa yang sedang dia galaukan. Sepertinya sudah ditanyakan atau sudah diketahui oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar adalah orang yang selalu menang dalam segala sesuatu. Dalam fastabiqul khairat, Abu Bakar dialah orang yang selalu jadi pemenang di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka Utsman dengan penuh keyakinannya mengatakan, sudah saya duga engkau sudah menanyakan hal ini. Allahu Akbar. Ini adalah di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang selalu terdepan di antara para sahabat. Jika terdepan di antara para sahabat, tentunya dia adalah yang terdepan di antara manusia yang hidup sesudah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Abu Bakar memberikan penjelasan, keterangan tentang sesuatu yang sedang difikirkan, tentang sesuatu yang sedang dirisaukan oleh Utsman. Abu Bakar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man qabila al-kalimata allati aradtuha ala ammi indal mauti faraddaha. Siapa saja di antara manusia, Nabi mengatakan, apa yang kau risaukan? Jawabannya adalah, Rasul mengatakan, siapa saja di antara manusia yang menerima, memahami, meyakini, menjalankan, menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya satu kalimat
yang pernah saya tawarkan kepada paman saya sebelum matinya. Itu Abu Thalib radhiyallahu Abu Thalib, paman beliau Abu Thalib. Siapa saja yang menerima satu kalimat yang pernah saya tawarkan kepada paman saya sebelum dia meninggal dunia, ala wahia najatun. Maka Abu Bakar mengatakan, Nabi bersabda, ketahuilah keselamatan, kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan seseorang ada di balik kalimat la ilaha illallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid adalah kalimat yang besar, kalimat yang agung, kalimat yang mulia, yang Nabi mengatakan sebagai sebuah jawaban dari apa yang sedang dirisaukan, dari apa yang sedang digalaukan oleh Utsman. Ternyata di balik kalimat ini, di balik pengucapan kalimat ini ada keselamatan buat manusia saat perjumpaan dengan Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah kalimat ini cukup hanya sebatas diucapkan? Apakah kalimat ini cukup hanya sebatas diucapkan sehingga menyelamatkan seseorang? Wallahi tidak. Wallahi ini kalimat yang mulia. Wallahi ini kalimat yang tinggi. Kalaulah setiap orang dengan mengucapkan kalimat ini selamat, tentunya tidak ada orang munafik yang masuk neraka. Kalaulah setiap orang yang mengucapkan kalimat ini semuanya dijamin keselamatannya, tentunya orang munafik tidak ditempatkan di kerak-kerak api neraka. Karena mereka pun sama seperti keumuman manusia lainnya mengucapkan kalimat yang mulia ini, la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah yang mereka ucapkan tidak memberikan manfaat pada mereka, sehingga mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam kerak api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya kita punya tugas, kita punya kewajiban mempelajari, mencari tahu, menjalankan konsekuensi dari kalimat ini jika kita ingin menjadi orang yang selamat saat berjumpa dengan pencipta kita pada hari yang kita tidak bisa mengelakkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.